Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi hukum Newton ya. Kebetulan soal ini adalah soal ujian masuk UGM ya. Nah, soalnya adalah benda bermasa 10 kilogram diam di atas lantai kasar. Berarti M-nya 10 ya, lalu V0-nya sama dengan 0. Koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah 0,5. Ini berarti bisa kita anggap sebagai koefisien gesekan kinetik ya Dek ya, atau mu K. Saat T sama dengan 0, benda mulai diberi gaya F sebesar 50 Newton. Membentuk sudut theta ya terhadap horizontal. Berapa jarak tempuh benda setelah gaya bekerja selama 10 sekon? Berarti ini T, jika tangen theta 0,75. Oke, karena di sini bendanya itu mengalami gaya F, maka benda akan bergerak lurus berubah beraturan. Ya Dek ya, kalau ada gaya biasanya akan muncul percepatan. Nah, kalau ada percepatan berarti terjadi perubahan kecepatan. Ketika terjadi perubahan kecepatan dapat disimpulkan bendanya bergerak lurus berubah beraturan. Ya, begitu cara berpikirnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sehingga karena yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Nah, jarak tempuh itu simbolnya adalah S. Pada gerak lurus berubah beraturan, S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus dasar. Jadi harus diingat-ingat ya. Kemudian karena V0-nya sama dengan 0, ya kan mula-mula kan diam. Maka V0T langsung aja ini kita coret di awal. 0 kali T ya sama dengan 0. Sehingga rumusnya menjadi S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, T-nya kan sudah ada 10 sekon. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung A. A itu percepatan. Nah, di sini kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Ya Dek ya, jadi A itu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda ya. Ini yang searah dengan pergerakan benda ya. Kemudian dibagi dengan masanya benda. Oke, supaya bisa membayangkan, ini saya gambarkan aja ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Berarti di sini kita punya sebuah lantai kasar. Lalu di atas lantai itu kita letakkan benda ya, bendanya bermasa M. Lalu di soal dikatakan bahwa benda ini diberi gaya ya, diberi gaya sebesar F 50 Newton, katanya membentuk sudut theta terhadap horizontal. Nah, di soal diketahui tetanya itu tangen tetanya itu 0,75. Ini kan sudut istimewa. 0,75 itu 3/4 ya Dek ya. Tangen theta sama dengan 3/4, berarti dapat disimpulkan tetanya itu pasti sama dengan 37 derajat. Nah, ini penting juga ya. Saya tuliskan aja ini tangen theta 3/4 atau 0,75. Maka dapat kita simpulkan pasti tetanya bernilai 37 derajat. Ini sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu ya mulai 0, kemudian 30, lalu berapa lagi? 45, 60, 90, ditambahi 2 lagi ya. Jadi ada sudut 37 derajat dan 53 derajat. Nah, untuk tangen 37 itu sama dengan 3/4. Otomatis nanti kalau kita butuhkan ya, sin theta ya berarti sin 37 itu sama dengan berapa? 3/5 atau biasanya 0,6. Lalu kalau cos theta ya sama dengan 4/5. Ya kan cos 37 itu 4/5 sama dengan 0,8 ya. Sekali lagi ini hukumnya wajib untuk dihafalkan. Ya, kita kembali ke gambar ya. Di sini F membentuk sudut theta terhadap horizontal. Nah, seperti biasa langsung aja ini kita uraikan ya. Karena ini miring kita uraikan. Yang pertama kita uraikan searah dengan sumbu X berarti ke kanan. Yang kedua kita uraikan searah dengan sumbu Y berarti ke atas ya. Kemudian gaya kedua ya setelah F itu adalah gaya gesek ya. Perhatikan lagi gambarnya. Ketika benda ini ditarik ke kanan oleh gaya Fx ya, maka benda akan bergerak ke kanan. Yang namanya gaya gesek itu bersifat menghambat pergerakan benda. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka logikanya gaya gesek pasti akan arahnya adalah ke kiri. Nah, ini juga penting ya Dek ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ya, karena bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesek kinetik pasti bekerjanya arahnya adalah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena yang namanya gaya gesek itu bersifat menghambat pergerakan benda.
Nah, sehingga A sama dengan sigma F per M, sigma F-nya itu adalah Fx dikurangi Fk, ya kan? Logikanya yang besar, ya, yang menang yaitu Fx dikurangi yang kalah yaitu Fk. Nah, tinggal kita tulis ya supaya nggak lupa. Jadi A itu sama dengan yang menang itu Fx, yang kalah itu Fk, dibagi dengan M. Langkah selanjutnya adalah kita akan hitung berapa Fx, berapa Fk ya. Untuk Fx ini karena berada di samping sudut, maka rumusnya adalah F cos theta. Ya, ini kalau di matematika ya, Dek ya. Jadi cara mengingatnya adalah yang dekat atau yang berada di samping sudut kita pakai cos. Karena kalau cos ya, itu kan rumusnya adalah samping dibagi dengan miring. Kalau kita pakai segitiga siku-siku ya, itu di matematika. Jadi Fx itu sekali lagi rumusnya adalah F kali cos theta. F-nya 50, cos theta-nya berapa? Cos theta-nya 0,8. Yang ini. Nah, 50 kali 0,8 sama dengan 40 Newton. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung Fk. Nah, Fk itu rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N. Fk itu mu K dikalikan dengan N. Ini juga rumus dasar ya. Jadi harus diingat-ingat. Koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Jadi ceritanya begini, semua benda yang punya massa pasti punya gaya berat. Gaya berat itu pasti ke bawah. Lalu karena antara benda dan lantai itu ada kontak. Ya, ini kan ada kontak bersinggungan satu sama lain di sini ya. Maka pada benda juga mengalami gaya normal. Ya, gaya normal itu timbul karena adanya gaya kontak antara dua benda. Yang mana gaya normal itu arahnya adalah tegak lurus dengan bidang kontak. Berarti dalam hal ini ke atas ya, tegak lurus dengan lantai. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besarnya gaya normal. Nah, di sini kita menggunakan hukum Newton yang pertama, searah dengan sumbu Y. Kenapa kok hukum Newton yang pertama? Karena bendanya tidak bergerak alias diam searah dengan sumbu Y. Ini kan bendanya bergeraknya ke kanan, tidak bergerak naik turun. Artinya searah sumbu Y, bendanya itu diam. Sehingga tunduk dengan hukum Newton yang pertama, yaitu apa? Sigma F sama dengan 0. Atau gampangannya gaya ke atas, kalau kita jumlah, ya deh ya, sama dengan gaya ke bawah. Sehingga seimbang. Langsung ya, sigma Fy sama dengan 0. Berarti gaya ke atas adalah N plus Fy. Nah, sama dengan gaya ke bawah, berarti yang ke bawah kan hanya W. Berarti N plus Fy sama dengan W, maka N sama dengan W dikurangi Fy. Nah, kalau Fy itu kan berarti F kali sin. Kalau Fx itu F cos, kalau Fy berarti F sin. Berarti langsung aja ya. N sama dengan W dikurangi F kali sin theta. W-nya berapa? W itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi 10 dikalikan dengan percepatan gravitasi itu 10. Berarti ini 100. Atau supaya enak dipakai belajar, saya tulis gini aja ya, 10 kali 10 dikurangi F, ya, F-nya itu 50, sin theta-nya 0,6. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini 100 dikurangi berapa ini? 50 kali 0,6 itu kan 30. 100 dikurangi 30 sama dengan 70. 70 apa? Ya 70 Newton ya. Kita kembalikan ke rumus Fk. Jadi Fk itu kan mu K dikalikan dengan N. Ya, coba ini kita kerjakan di mana ini kok? Tempatnya sudah sempit ya. Oke, kita lanjutkan di atas sini ya, Dek ya. Jadi Fk itu sama dengan mu K kali N. Oke. Mu K-nya 0,5. Lalu N-nya 70. Nah, 0,5 kali 70 sama dengan 35 Newton. Nah, kita kembalikan ke persamaan semula, yaitu persamaan untuk menghitung percepatan. Ya, Fx-nya tadi 40 Newton yang ini. Ya, berarti 40 dikurangi Fk, Fk-nya 35 dibagi dengan M. M-nya 10. Berarti kalau 40 dikurang 35 itu kan sama dengan 5. Nah, 5 per 10 ya sama dengan setengah gitu ya, atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan yang dialami oleh benda.
Nah, kita kembalikan ke rumus semula, yaitu menghitung jarak. Ini yang ditanyakan, ya Dek ya. Berarti S sama dengan setengah kali A-nya berapa? Setengah, ya kan? Kemudian T-nya berapa? Oh, T-nya 10, berarti ini kan kali 10 kuadrat. Ya, berarti setengah kali setengah itu seperempat, 10 kuadrat itu 100, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 apa? Ya 25 meter, ya. Berarti kalau ditanya berapa jarak tempuh benda tersebut setelah ada gaya bekerja selama 10 sekon, jawabannya adalah yang E, ya. Jadi benda menempuh jarak 25 meter setelah ada gaya bekerja selama 10 sekon. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Semoga bermanfaat.